Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristina Katuda dengan NIM 40. Baik, di sini saya menjelaskan tentang pendidikan taman siswa, yaitu mempelajari sejarah, prinsip, dan pengaruh dalam pendidikan. Pendirian taman siswa. Taman siswa adalah sebuah gerakan dan organisasi pendidikan yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suhardi Sodjerningrat. Kelahirannya merupakan bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang dianggap diskriminatif dan hanya melayani kepentingan penjajah serta sebagian kecil kaum elite. Awalnya organisasi ini bernama National University Institute, Taman Siswa Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa. Perkembangan awal. Sejak awal pendirian, Taman Siswa telah berkembang dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak berbagai latar belakang meliputi pendidikan formal dan non-formal, dan mengadopsi sistem yang inovatif. Pengaruh dalam pendidikan. Taman Siswa memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ia memperkenalkan metode pedagogi yang mendudukan teori dalam praktik dan menginspirasi banyak lembaga pendidikan lainnya. Yang pertama, membuka akses pendidikan bagi rakyat jelata. Yang kedua, menanamkan nasionalisme dan semangat kebangsaan. Ketiga, mendorong lahirnya tokoh-tokoh penjuang dan intelektual nasional. Keempat, memberi dasar filosofis bagi sistem pendidikan nasional Indonesia. Yang terakhir, menjadi inspirasi bagi kurikulum pendidikan karakter saat ini. Nilai-nilai dasar pendidikan taman siswa termasuk demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal yang diperkenalkan Ki Hajar Dewantara dalam konsep pendidikan. Metode pembelajaran. Sistem Among, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, menuntun siswa sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan taman siswa adalah untuk menciptakan generasi yang mandiri, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Program pendidikan berfokus pada pengembangan potensi individu melalui pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan ini menekankan pada membentukkan individu, kebutuhan masyarakat. Tujuan menekankan pada membantu individu yang holistik, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang holistik, tidak hanya baik, sehat secara fisik, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kemerdekaan lahir pada batin menjadi fondasi utama, mengacu pada kebebasan berpikir, berpendapat, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Pengembangan karakter. Taman siswa berkomitmen terhadap pengembangan karakter siswa dengan menekankan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk individu yang bukan hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan empati, mendidik anggota masyarakat menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin, serta memiliki kecerdasan, keluhuran budi, dan kesehatan jasmani, agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas nusa dan bangsa. Peran dalam masyarakat. Taman siswa memainkan peran penting dalam masyarakat dengan berkontribusi pada pendidikan yang inklusif. Lembaga ini menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya, mendorong partisipasi masyarakat dan pendidikan dan pengembangan komunitas. Dampak terhadap pendidikan nasional. Kontribusi taman siswa terhadap pendidikan nasional sangat signifikan karena telah menghasilkan metode pedagogis yang kemudian diadopsi berbagai institusi pendidikan, mempromosikan pendidikan yang lebih demokratis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Struktur kurikulum. Kurikulum taman siswa dan dirancang secara holistik, mengintegrasikan ilmu, pengetahuan, seni, serta kebudayaan. Ini memberikan ruang bagi siswa untuk
mengeksplorasi berbagai bidang studi dan membangun pemahaman yang mendalam struktur kurikulum. Pendidikan taman siswa mengalami perkembangan seiring waktu, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik, namun tetap berlandaskan pada filosofi dan prinsip-prinsip dasarnya. Pengajaran multidisipliner. Pendekatan pengajaran multidisipliner ditetapkan untuk membantu siswa melihat keterkaitan antara berbagai bidang ilmu, memperkaya pemahaman dan penguasaan mereka dalam konteks yang lebih luas. Evaluasi dan penilaian. Evaluasi di taman siswa berfokus pada proses dan pengembang siswa. Tidak hanya hasil akhir metode, penilaian mencakup penilaian formatif dan sumatif yang memberikan umpan balik berkelanjutan untuk meningkatkan proses belajar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.